Halo, selamat malam. Di video kali ini aku akan bacakan buku keempatku, buku Berteman dengan Luka Masa Kecil. Aku akan membacakan bagian kata pengantar dan ucapan terima kasih. Selamat mendengarkan. Kata pengantar. Tidak semua luka terlihat di permukaan. Sebagian dari mereka tinggal diam di dalam diri kita, seperti akar yang tumbuh pelan di tanah yang gelap. Ia tidak terlihat, tetapi diam-diam mempengaruhi cara kita berdiri, berjalan, bahkan cara kita memandang dunia. Luka masa kecil adalah salah satu luka yang paling sunyi. Luka masa kecil tidak selalu lahir dari kejadian besar. Kadang ia datang dari hal-hal yang terlihat kecil, dari kata-kata yang tak sempat diucapkan, pelukan yang tak pernah diberikan, perhatian yang datang terlambat, atau perasaan bahwa kita tidak pernah benar-benar dipilih. Sebagai anak kecil, aku tidak memiliki banyak pilihan selain menerima semuanya. Aku belajar menelan kecewa tanpa tahu cara menjelaskannya. Aku belajar tersenyum walau tidak benar-benar bahagia. Aku belajar mengatakan tidak apa-apa, bahkan ketika di dalam hati ada sesuatu yang pelan-pelan retak. Waktu berjalan dan aku tumbuh menjadi dewasa. Namun anehnya, ada bagian kecil dari diriku yang tidak pernah benar-benar ikut bertambah usia. Ia tetap tinggal di masa lalu, di sebuah kamar yang penuh dengan kenangan, pertanyaan, dan perasaan yang tidak sempat dipahami. Banyak dari kita mencoba melupakan luka masa kecil itu. Kita menyibukkan diri, berusaha menjadi kuat, berpura-pura bahwa semuanya sudah selesai. Akan tetapi, luka yang diabaikan tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi rasa takut ditinggalkan, sulit mempercayai orang lain, merasa tidak cukup baik, atau selalu merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Buku ini tidak ditulis untuk menghakimi masa lalu. Buku ini tidak ditulis untuk menghakimi masa lalu. Juga tidak ditulis untuk menyalahkan siapapun. Sebaliknya, buku ini adalah sebuah perjalanan kecil, dari perjalanan untuk menengok kembali bagian diri yang pernah terluka, yang mungkin selama ini kita tinggalkan terlalu lama. Melalui halaman-halaman yang kutulis ini, aku akan mencoba melakukan sesuatu yang mungkin terdengar asing, yaitu berteman dengan luka masa kecil. Berteman bukan berarti menyukai luka itu. Berteman berarti berani melihatnya tanpa menolak keberadaannya. Berteman berarti memahami bahwa luka itu pernah ada karena kita pernah benar. Berteman berarti memahami bahwa luka itu pernah ada karena kita pernah menjadi anak kecil yang sedang belajar bertahan. Buku ini adalah pelukan kecil untuk bagian diri yang pernah merasa sendirian. Untuk anak kecil yang pernah bertanya dalam hati, kenapa aku harus melalui semua ini? Terima kasih sudah berani membuka halaman pertama dari perjalanan ini. Semoga setiap kata di buku ini dapat menemani, menguatkan, dan mengingatkan bahwa bahkan dari luka yang paling sunyi sekalipun, selalu ada kemungkinan untuk tumbuh menjadi seseorang yang lebih utuh. Terima kasih sudah berkenan membaca. Bahagia selalu. Ucapan terima kasih. Buku ini tidak lahir dari satu perjalanan yang mudah. Buku ini lahir dari banyaknya malam yang sunyi, dari pikiran yang berputar terlalu lama, dan dari keberanian kecil untuk akhirnya melihat kembali luka yang selama ini ingin dilupakan. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke halaman-halaman berikutnya, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah menjadi bagian dari perjalanan buku ini.
Pertama, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri, kepada bagian diri yang pernah lelah, pernah merasa tidak cukup kuat, tetapi tetap memilih untuk bertahan. Terima kasih karena sudah berani duduk kembali bersama kenangan yang dulu terasa terlalu menyakitkan untuk disentuh. Tak semua orang berani melihat masa lalunya dengan jujur. Dan proses menulis buku ini adalah salah satu cara untuk belajar berdamai dengan semua itu. Terima kasih juga untuk versi kecil dari diriku. Anak yang dulu mungkin terlalu sering menahan tangis, terlalu cepat belajar menjadi kuat, dan terlalu lama mencoba mengerti hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipahami sendirian. Tanpa keberanian anak kecil itu untuk terus bertahan, mungkin tidak akan ada cerita yang bisa kutuliskan hari ini. Untuk keluargaku, terima kasih atas segala bentuk kehidupan yang pernah diberikan. Setiap pengalaman, setiap cerita, dan setiap kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang setiap pengalaman, setiap cerita, dan setiap kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, telah membentuk caraku memahami manusia dan perasaan. Dari sana juga lahir banyak halaman di dalam buku ini. Terima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang pernah hadir dalam perjalanan. Beberapa dari kalian mungkin tidak sadar bahwa percakapan sederhana, perhatian kecil, atau bahkan kehadiran singkat kalian pernah memberi arti yang besar. Ada kalanya seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi alasan orang lain tetap bertahan satu hari lagi. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untukmu, pembaca yang selama ini telah memberikan ruang bagi tulisan-tulisanku untuk hidup. Setiap pesan, komentar, dan cerita yang kalian bagikan menjadi pengingat bahwa luka masa kecil itu bukan hanya dialami oleh satu orang saja. Banyak dari kita tumbuh dengan perasaan yang sama. Perasaan ingin dimengerti, diterima, dan didengarkan. Semoga setiap halaman di dalamnya bisa menemani, menguatkan, dan mengingatkan bahwa kita tidak selalu harus melawan luka yang kita miliki. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah duduk bersamanya sebentar, mendengarkannya, lalu perlahan belajar hidup berdampingan dengannya. Terima kasih banyak sudah sampai di titik ini. Semoga perjalanan membaca buku ini menjadi perjalanan yang hangat, jujur, dan mungkin sedikit menyembuhkan. Mungkin di video selanjutnya aku akan bacakan tulisan-tulisan di buku ini. Dan kalau kalian suka dengan apa yang aku bacakan tadi atau dengan buku ini, kamu bisa langsung klik link di deskripsi, atau kamu juga bisa klik di deskripsi aja. Semoga kalian suka dengan karyaku ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu, bahagia selalu.